Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai sahabat semuanya, dan disinilah adalah mulut guanya dari Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua ini, dan lubangnya sudah besar bang ya. Lubangnya sudah besar, tidak seperti dulu lagi, karena dulu itu cuma muat hanya 2 orang, mungkin 2 atau 3 orang, hanya muat Rasulullah dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Lebih besar dari kambing dan lebih kecil dari kuda. Iya. Dia nggak lari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya sedang berada di kota Mekah, dan kami insya Allah nanti akan naik ke Jabal Sur. Sekarang saya sedang berada di kaki gunung Jabal Sur, dan ini adalah pintu gerbangnya. Ini adalah pintu gerbang Jabal Sur untuk naik ke atas. Namun untuk sekarang, untuk akses naik ke atasnya ini masih ditutup karena ada pembangunan. Dan ini adalah rencananya, ini foto-fotonya untuk rencana nanti akan dibangun bangunan di dalam. Ketika Rasulullah sudah 13 tahun menyebarkan agama Islam di kota Mekah ini, namun ternyata kaum kafir Quraisy tidak menerima dengan senang hati dengan kedatangannya Rasulullah. Padahal saat itu orang-orang kota Mekah ini sudah terkesima, terkagum-kagum dengan akhlaknya Rasulullah, karena saking jujurnya, saking dermawannya, sopan santunnya luar biasa. Namun ketika Rasulullah membawa agama Islam, Rasulullah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu orang di kota Mekah ini, kaum kafir Quraisy di kota Mekah ini, mereka menyembah berhala, dan itu sangatlah ditentang oleh kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah mendapatkan ancaman yang luar biasa, yaitu sampai-sampai Rasulullah akan diusir dari kota Mekah, akan dibunuh ketika Rasulullah masih di kota Mekah, sehingga Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah atau meninggalkan kota Mekah ini. Dan sebelum Rasulullah pergi ke kota Madinah, yang dari kota Mekah ini, kalau dari kota Mekah ke kota Madinah, ini kota Madinah berada di sebelah utara. Berada di sebelah utaranya pusat kota Mekah. Sedangkan Jabal Sur ini berada di sebelah selatan. Dan ini adalah salah satu strategi yang diatur oleh Rasulullah SAW. Saking cerdasnya beliau tidak langsung berangkat ke utara, tidak langsung berangkat ke kota Madinah, namun Rasulullah terlebih dahulu pergi ke selatan. Untuk apa? Untuk mengecoh orang kaum kafir Quraisy yang pada saat itu sudah memberikan pengumuman, barang siapa yang menemukan Rasulullah baik dalam keadaan mati ataupun hidup akan diberi imbalan 100 ekor unta. Bayangkan, 1 ekor unta saja itu sudah bisa beli mobil Bang Erwin. Dan alhamdulillah pagi hari ini saya ditemani oleh Bang Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu Bang Erwin. Perkenalkan, nama saya Erwin Ismail, dan alhamdulillah ya di pagi hari ini di kota Mekah, insya Allah saya bareng Ustadz Saiful akan berziarah ke tempat yang sangat bersejarah di kota Mekah, yaitu tempat bersembunyinya Nabi Muhammad SAW saat dikejar-kejar kaum kafir Quraisy, tepatnya di Jabal Sur ya. Dan sekarang kita langsung akan jalan kaki dari bawah ini ke atas, dan seperti apa kondisinya pokoknya ditonton sampai selesai ya videonya itu. Sebenarnya bukan beliau yang harus perkenalan, saya karena subscribernya udah 1 juta, saya masih 1.000 masih 1.000. Nanti kita akan lihat berapa jamkah kita harus naik sampai ke Jabal Sur ini, naik ke puncak gunung ini. Seperti apakah perjuangan beliau naik ke Jabal Sur ini. Tonton videonya sampai habis, seperti apakah perjalanan Rasulullah menuju ke Jabal Sur.
kita tonton sampai selesai, sampai kita nanti berada di Jabal Sur. Gimana Bang Erwin, bener siap mau naik ke atas? Bismillah, yang salah siap ya. Jam 6, Sekarang jam, kita lihat dulu jamnya. jam 6 lebih 54. Jam 6.54, anggap jam 7. Iya. Sudah semakin dekat. Semakin dekat. Itu gunungnya. Dan kita akan naik. Semangat. Ada orang-orang turis Mendaki dari bawah sini ke ah, atas sana ya. dan itu gunungnya. Jadi jalannya itu zigzag, nggak langsung meluncur ke atas, ke kanan kiri kanan kiri kanan kiri terus sampai ke atas. Itu jalannya zigzag. Alhamdulillah sahabat, kita sudah ada di lereng Gunung Jabal Sur dan kita akan coba untuk benar-benar sampai ke mulut guanya, dan kita nanti akan lihat seperti apakah kondisi Jabal Sur atau gua Gunung Sur itu sekarang di 2023. Kita sudah ada di pintu masuknya. Ini ada gerbangnya seperti ini. Dan ini adalah peringatan-peringatan yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Saudaraku, upayakan dengan sungguh-sungguh agar amalanmu ikhlas demi mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala serta sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaknya ialah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Kita diberi peringatan agar kita naik ke atas itu adalah untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita agar kita naik ke atas itu untuk mengingat perjalanan Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Dan ini ada lorong seperti ini. Ini waktu pagi, jam 7 pagi. Nah, itu ada orang yang sudah naik ke atas dan kita akan menyusul. Di sini banyak burung-burung, banyak burung merpati. Dan konon katanya bahwa gunung burung merpati ini adalah salah satu keturunan dari burung merpati yang pernah menyelamatkan Rasulullah SAW, yaitu burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sarang di mulut gua yang di situ Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar. Dan burung tersebut beranak pinak sehingga sampai sekarang burung merpati tersebut ada sampai sekarang. Ini bahaya Bang kalau belum makan ini Bang. Iya. Bisa. Jadi dari sini kita mencoba untuk tadi di bawah Bang. Iya. Peringatan jangan sampai kita melakukan sesuatu dan kita bisa menyebabkan kita menduakan Allah. Artinya kita tidak boleh berharap apa-apa dari gunung ini. Namun kita berharap bahwa perjalanan ini mengingatkan kita kepada perjalanannya Nabi Rasulullah SAW ketika memperjuangkan agama Islam. Kalau kita naik Bang ya, cuma pengen lihat-lihat pemandangan aja Bang ya. Iya, bukan. Tapi Rasulullah itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Rasulullah naik ke sini hanya untuk bersembunyi. Meskipun beliau adalah seorang Rasul Bang ya, bisa saja meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sadar bahwa beliau juga harus berusaha untuk menghindari bahaya yang bisa menimpa beliau. Jadi meskipun seorang Rasul, beliau juga harus mempunyai ikhtiar untuk menyelamatkan diri. Kefalak. Kues yang mudir. Ini yang mau sedekah-sedekah biasanya ada orang naruh kardus seperti ini. Mereka tidak minta-minta, tapi kalau ada yang sedekah, ya mereka ambil. Masih belum apa-apa. Dan katanya itu di sini itu akan dibangun
kereta gantung seperti di mana tuh Bang? Di Taif. Di Taif. Kabarnya seperti itu, akan ada kereta gantung agar akses naik ke atas itu bisa dipermudah bagi siapapun yang ingin naik ke atas, tidak harus ngos-ngosan seperti ini. Dan juga untuk keselamatan yang penting Bang ya. Kalau jatuh dari sini, orang sepuh-sepuh seperti ini kan juga kasihan. Dan ada penjual juga yang mereka hidupnya juga di sini. Ada tasbih, ada tongkat, ada pakan burung. Nah, seperti ini. Masya Allah, mereka hidup di sini. Di atas itu Bang Irwin, ada penjual yang jualan itu sampai 20 tahun. Jualan apa? Ada di atas. Jadi gak ini nih ya? Jadi dia itu memang sengaja jualan di atas. Gak pernah pulang gitu? Ya pulang sih. Ya kalau barang-barangnya udah habis, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Tapi mungkin karena berkahnya itu ada, tetap aja ada orang yang beli. Dan kemarin saya tanya, itu sampai 20 tahun Bang Erwin. Iya, di atas itu, di atas puncak gunung. Masya Allah. Adalah salah satu orang yang memperbaiki jalan di sini. Jadi kalau ada jalan yang agak sulit untuk dilewati, maka dia dengan sukarela memperbaiki jalan-jalan yang ada di sini. Ini mereka juga jualan buku seperti ini. Ini adalah buku-buku gambar-gambar kota Mekah dan juga kota Madinah. Tempat-tempat bersejarah Mekah dan Madinah. Dan ada keledai. Yang belum pernah lihat keledai seperti ini. Bukan kedelai ya, tapi keledai. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti kuda, tapi hemar. Hemar. Lebih besar dari kambing dan lebih kecil dari kuda. Türkçesi eşek. Iya. Dia nggak lari teman-teman. Kembali lagi kita bertemu dengan sebuah toko. Jual jeruk. Jadi mereka tidur di sini, nginap di sini. Dan ini jualan mereka, ada pop mie, kopi, teh dan semacamnya. Ini juga banyak orang yang sepertinya menginap mereka Bang ya. Udah nginep tadi malam, berangkat mungkin habis isya, habis maghrib. Mereka tidur di atas terus melihat pemandangan matahari terbit. Setelah itu mereka turun. Jadi sahabat semuanya, Rasulullah ketika hendak akan hijrah ke kota Madinah, yang mana arahnya kota Madinah ke sana. Itu kan Tower Zamzam, Bang Edwin. Itu Tower Zamzam, jadi ke kota Madinah itu ke arahnya ke sana. Tapi Rasulullah sebelum pergi ke sebelah utara ke kota Madinah, beliau pindah ke sini. Jadi ke Jabal Sur ini berlawanan arah kalau menuju ke kota Madinah. Itu adalah taktik saking cerdasnya Rasulullah mengakali perjalanan menuju ke kota Madinah. Agar kenapa? Agar perjalanannya Rasulullah itu tidak diketahui oleh orang-orang kaum kafir Quraisy yang mengepung Rasulullah. Udah berapa menit ini Marwin? Insyaallah sebentar lagi. Sebentar lagi. Tadi kita lihat sudah setengah jam Bang Irwin ya. Masya Allah. Sudah mandi keringat nih. Ya. Udah. Masya Allah. Rasulullah mendapati jalan yang seperti ini, namun ini sudah ada jalannya. Jadi Rasulullah dulu masih belum ada jalannya seperti ini teman-teman. Pasti lebih berbahaya. Kita lihat di sebelah sana, jadi jalannya seperti itu. Rasulullah mendaki ke bukit
Jabal Sur, masih belum ada tangga-tangga seperti ini, jadi lebih berbahaya perjalanannya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar. Kita tidak ada apa-apanya. Yang menyebabkan kita itu agak lebih lama perjalanannya karena jalannya itu dibuat zigzag seperti ini. Nanti kita jalan ke kanan, setelah mentok di kanan kita ke kiri, ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Jadi perjalanannya seperti itu, jalannya untuk mendaki ke Jabal Sur. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mendaki Jabal Sur, monggo silahkan. Tidak ada tiket Bang Irwin ya. Tidak ada tiket untuk naik, gratis. Cuma harus benar-benar sehat. Siapkan mental. Mentalnya harus benar-benar niat. Harus benar-benar niat pengen sampai di atas. Kalau nggak niat betul-betul, insya Allah nggak nyampe. Ini bukan berapa menit lagi. Tenaganya sisa berapa persen? Subhanallah. Tuh. Insya Allah pemandangannya, kalau pemandangannya udah sip. Teman-teman semuanya yang pengen naik ke Jabal Sur ini, biasanya kalau jemaah umroh itu turunnya di sebelah sini. Nah, turunnya di sini. Dan di situ itu adalah memang tempat untuk melihat Jabal Sur, dan di sini adalah pintu gerbangnya. Dan ini insya Allah nanti akan jadi tempat wisata atau museum Jabal Sur. Ini insya Allah akan jadi tempat museum Jabal Sur. Itu pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya. Namun kalau mau naik ke sini jangan lewat pintu gerbang, karena pintu gerbangnya ditutup. Ini ada pengisian bensin, pom bensin atau mahattoh. Dan di sebelah sini ada jalannya. Ada jalan untuk masuk ke pemukiman ini. Ya, nanti jalurnya dari sini belok kanan, terus masuk ke pemukiman ini, langsung naik ke atas. Sudah setengah perjalanan. Ini para jemaah sudah berada di sini. Sudah mendekati. Sepertinya setengah jam lagi sudah sampai di atas. Kifalak mudir. Tayyibin. Ini tempat sholatnya mereka. Sebentar lagi sampai. Insyaallah perjalanannya amin. Kita akan lari. Kita akan berlari. Di rongga-rongga seperti ini ditempati oleh mereka-mereka yang istirahat, bahkan bermalam di tempat ini, tempat tidur. Kita lihat ini ada bongkahan batu yang begitu besar, dan di dalamnya ada tempat tidur. Alhamdulillah kita sudah sampai di puncaknya, dan di situ adalah guanya, gua Surnya. Orang-orang sudah pada berdatangan, ada yang sholat di sana. Insyaallah nanti kita akan lihat seperti apa keadaan guanya. Alhamdulillah sudah sampai di puncak Jabal Sur, dan di belakang saya di sana adalah guanya. Dan inilah sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di puncak Jabal Sur, dan disinilah nanti kita akan lihat guanya di tempat ini. Kita akan ke sana. Mari kita lihat bersama-sama. Sungguh perjuangan luar biasa yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Beliau mendaki dari gunung yang begitu curam, dan Rasulullah sampai di tempat ini
bersama sahabat tercintanya yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan mari kita lihat bersama-sama seperti apakah guanya. Di sini sudah banyak turis-turis berdatangan. Dan ini adalah tempat sholatnya. Sudah disediakan tempat untuk melaksanakan sholat. Dan di situ adalah tower Zam-Zam. Di sini tempat sholatnya. Dan di sinilah guanya. Sahabat sekalian, inilah guanya, masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah kita sudah sampai sahabat semuanya, dan disinilah adalah mulut guanya dari Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua ini. Dan sudah lubangnya sudah besar bang ya. Lubangnya sudah besar, tidak seperti dulu lagi, karena dulu itu cuma muat hanya 2 orang, mungkin 2 atau 3 orang, hanya muat Rasulullah dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar. Dan di sini adalah cerita yang luar biasa bang Erwin. Pada saat itu ketika Rasulullah sudah sampai di sini bersama Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah akan masuk duluan. Tapi dilarang oleh Sayyidina Abu Bakar. Jangan Rasulullah, biarkan saya terlebih dahulu masuk ke dalam. Karena ditakutkan di dalam ada hewan yang berbisa yang bisa mencelakaimu wahai Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk terlebih dahulu mengecek di dalam apakah ada hewan yang berbisa yang bisa menyakiti Rasulullah. Dan ketika sampai di dalam, dan ternyata di dalam ada banyak lubang yang sepertinya itu adalah lubang yang berbahaya. Mungkin dihuni oleh binatang-binatang buas, sehingga oleh Sayyidina Abu Bakar bajunya itu disobek, mungkin ridaknya seperti itu, disobek dan disumbatkan kepada lubang-lubang yang berada di dalam, sehingga tersisalah 1 lubang dalam riwayat, 1 lubang tersisa yang tidak sempat untuk ditutupi oleh kain yang ada di Sayyidina Abu Bakar, sehingga oleh Sayyidina Abu Bakar ditutup oleh kakinya, ditutup dengan kakinya, dan ternyata kakinya Sayyidina Abu Bakar itu digigit oleh hewan berbisa yang ada di dalam. Akan masuk, dan inilah guanya. Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Ular berbisa ketika ada Abu Bakar, ada perempuan. Dan seperti inilah kondisi pemandangan di dalam. Saya bersama Bang Erwin ini sudah mungkin muat berapa orang bang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah bisa 6 orang masuk ke dalam. Namun tidak bisa berdiri. Kalaupun bisa sholat di sini, sholatnya sholat dengan cara duduk. Dan ini ada orang yang jualan. Assalamualaikum ya. Kam sana inta hina? 35. Wallah. Jadi ini Abu Ya ini jualan di sini selama 35 tahun. Masya Allah, Masya Allah. Inta naum hina, istirahina. Oke. Jadi beliau ini kalau mandi katanya turun dulu ke bawah. Turun dulu, istirahat, kadang juga sempat tidur di bawah. Setelah sholat, istirahat, mandi, kembali lagi ke sini katanya. Selama 35 tahun. Masya Allah, ini adalah penjual yang ada di Jabal Sur ini. Beliau berjualan di sini sampai 35 tahun. Sudah 35 tahun berada di tempat ini. Masya Allah, Masya Allah. Yang sudah sampai di Kota Mekah, jangan sampai lewatkan untuk berziarah ke tempat ini, karena tempatnya sangat luar biasa, pemandangannya juga luar biasa. Kita bisa merasakan betapa bersusah payahnya Rasulullah memperjuangkan agama Islam untuk terus diemban, untuk memperjuangkan agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu agama Islam, terus diperjuangkan sampai seluruh umat memeluk agama Islam.